Tidak ada keluarga yang protes. Ada om, mama saya dia bilang dia fitnah bapakku, dia paksa saya masuk Islam, padahal saya kemauan saya sendiri. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo, Bu Karyana. Semangat malam. Selamat malam. Malam. Iya. Ini Pendeta yang malam sama yang Kristen. Pendeta. Iya, Pendeta Ringo nggak kesini lagi. Udah malas dia katanya debat-debat. Nggak ada gunanya. Oh iya? Nggak akan didengar perkataanku katanya. Oh gitu ya. Cepat begitu berasa dia. Halo adik Lode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setahu saya Bang Juma, Lode itu di mana ya? Lode Bangsawan kalau warga ya rata-rata Muslim. iya memang. Banyak teman saya Lode, itu marga kan? Iya. Kalau Nanda ini orang Toraja dia. Orang Lode itu Toraja. marga. Setahu Tapi saya, dia iya tinggal di- benar ya. Makassar atau Makassar, atau Manado. Bukan. Di Tenggara Sulawesi. dia, Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya Lode. Kebanyakan Lode Muslim kan? Iya Muslim. Iya benar. Kalau dia Muslim. Ya, berarti dia bukan Kristen, bukan mualaf kan? Mualaf beliau, mualaf. Udah mualaf, udah Islam masa mualaf lagi. Mamanya Toraja. Tapi Gembala kenapa turun tadi? Saya mau bantah dia tadi. Cuma. Apa dia katakan? Iya Tuhannya dulu yang benar. Emang Tuhannya udah benar. Iyalah, kalau udah benar. Kalau di Islam kayak Tuhan udah final, Bu. Jangan dong di framing bahwa ya Trinitas kan Tritunggal saya kan menolak. Saya bukan Trinitas. Enggak. Jadi kalau Putri Tunggal. Bu Karyana Tuhannya yang mana? Ya. Yesus Tuhan benar. Bapa di surga Tuhan benar. Berarti tiga. Yesus meninggikan Bapa di surga ya benar. Bukan Tritunggal, bukan oneness. Jadi apa namanya? Roh Kudus bukan Tuhan. Tapi Roh Berarti Kudus tanpa Roh. Berarti cuma dua yang Tuhan. Iya, Roh Kudus yang mengikuti hati manusia. Roh Kudus yang mengikuti kita. Kita tidak pernah berdoa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tidak pernah. Ya, Berarti tidak pernah. Tuhannya cuma dua ya? Iya. Apa itu Jadi- kalau Tuhan dua? Tuhan dua. Duinatur. Makanya ini yang di mana itu? Di Injil Matius, Markus, Lukas sini. Ya. Jadi buang aja kata Tuhan. Itu yang membuat kita jadi keliru. Ya, Bang Aldo, saya belajar Aramaik nih. Jadi Nah, yang pertanyaan saya malam itu bagaimana, Bang Juma? Ya, Bagaimana yang mana, Jum? kalau Yesus
bagaimana kalau Yesus tidak datang ke bumi kedatangan pertama ya. Yang kedua, itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua kali itulah pengharapan dan yang dinanti-nantikan, yaitu kalau di Islam juga kedatangan Isa Al-Masih kan? Benar. Itu juga bisa ditantang. Nah, kami juga pengharapan dari semua umat Kristen adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan katakan dia Kristen kalau tidak menanti-nantikan Yesus kedua kali. Nah, kalau Yesus tidak datang pertama kali, apa yang terjadi di bumi ini? Bumi kita ini jadi apa? Itu dulu. Jadi Papi Gembala saya mau tantang saya. Kalau Yesus tidak Tuhan, tidak mengikuti, tidak menjadi suri toladan bagi Kristen. Kalau tidak datang, kedatangan yang pertama kali yaitu menjelma menjadi manusia. Jadi apa bumi kita ini? Adakah contoh yang baik? Adakah suri toladan yang benar? Ya, kalau kami di Islam jelas suri teladan kami Nabi Muhammad. Dan Tidak ada yang umat sempurna kecuali Yesus. Dan kalau Yesus, kalau misalnya Yesus mengajarkan tentang rumah tangga bisa. Memang Yesus datang ke bumi bukan untuk beranak cicit lah engkau penuhi seisi bumi ini, itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ya, itu Tuhannya Yahudi yang kita maksud ini Yesus. Sekiranya Yesus kan ibu bilang. Nah, Yesus Tuhan yang mana ini? Orang itu kok terus Tuhan Yahudi, Tuhannya kita, Tuhannya Musa. ya Tuhannya Musa kan Tuhannya Israel, Tuhannya Yakub. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yahudi kan bukan Yesus. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, hanya 12 murid. Dan yang lain-lain. 12 murid tidak menuhankan Yesus. 12 murid, Mengikuti, mentoladani. 12 murid beserta Yesus masih menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Yesus Oke, nanti pertanyaan jadi saya Pak Juma. Tuhan. Pertanyaan saya, sejak kapan murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus Tuhan? Tidak pernah murid-murid Yesus tahu kalau Yesus itu Tuhan. Tidak pernah. Karena orang Yahudi itu paham betul Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-Heh. Dan menurut Yesus, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8, setelah seluruh firman, seluruh pengajaran Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya Yesus rasul. Yohanes 17:8. Cuman orang Kristen di luar Yahudi lah yang selalu beranggapan bahwa Yesus itu Yesus yang anak Maria itu Tuhan. Padahal yang Tuhan itu adalah yang keluar dari kubur, itu yang Tuhan. Beda dengan anak Maria. Anak Maria itu rasul. Dia adalah dua oknum yang berbeda gitu. Tapi orang Kristen menjadikannya satu, padahal itu dua pribadi yang berbeda, Ibu. Yesus anak Maria adalah jalan kebenaran. Kristus yang disembah Kristen adalah jalan kutuk. Kan itu beda. Dua jalan yang berbeda. Satu jalan kebenaran, satu jalan kutuk. Gitu, Ibu. Ya, Cuman inilah kalau Yesus tidak datang. Tidak ada perkataan ini. Ini yang dikatakan tadi Papi Gembala Yohanes 14. Ya kan? Kenapa lagi turun dia tadi? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Kalau Yesus tidak datang ini tidak ada perkataan ini. Percayalah kepada Elohim. Percayalah juga kepadaku. ya, ada dua yang mau dipercaya di situ. Benar? Ya, satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Sama seperti di Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Rasul. Bertakwalah kepada utusan. Orang bertakwa kepada Allah, takut kepada Tuhan.
orang bertakwa kepada Rasul, taat kepada Rasul. Rasul ini mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Sama seperti Yesus. Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah hanya kepada Elohim. Bisa dilihat di dalam Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah. Kami di situ, aku Yesus dan murid-muridku. Berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Memang dia spesial Tuhan untuk orang-orang di luar Yahudi. Ini adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus harus dipercayai sebagai apa? Sebagai Rasul. Apa pembuktiannya? Baca Yohanes 14:12. Nomor 12-nya coba dilihat. Apa kata dia? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Nomor 21-nya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepada dia. Jadi kalau umat Islam mendengarkan data-data begitu, ya Yesus Rasul, bukan Yesus Tuhan. Tapi kalau orang Kristen yang sudah terkontaminasi terhadap pengajaran Kristus Paulus yang mengajarkan tentang Kristus, maka orang Kristen menilai ucapan Yesus ini adalah ucapan Tuhan. Padahal tidak, itu adalah ucapan Rasul. Oke. Silakan. Sang sumber, yaitu Bapa di sorga, tidak pernah mengutus manusia berdosa kepada manusia dosa. Manusia, semua manusia Berdosa. adalah berdosa. Tidak pernah Bapa di sorga mengutus manusia dosa kepada orang manusia dosa, manusia berdosa. Tapi iblis diutus kepada manusia berdosa, bisa nggak Ibu? Tidak pernah iblis diutus. Kata siapa? Mencari mangsa, menyesatkan. Oh enggak. Bukan Bisa. Tuhan, Ya. coba Anda pernah mendengarkan Simon, iblis telah diberi izin untuk, itu jelas itu. Beda diberi izin. Oke, kalau dia diberi izin, artinya ketika Tuhan mengatakan, aku mengadakan permusuhan, aku. Jadi Tuhan memang yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam. Berarti memang betul Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Tuhan yang mengadakan permusuhan. Ya. Artinya, Jadi Elohim membiarkan iblis datang menyesatkan kepada manusia, tidak diutus. Begitu. ada. Coba kita lihat salah satu data yang biasa saya baca di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 misalnya. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. 1 Samuel 16:14 juga ada. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, dari Tuhan roh jahatnya. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul sehingga yang kerasukan di tengah-tengah rumah. Itu jelas tuh, dari Tuhan semua tuh. Artinya kalau dia dari Tuhan, berarti itu adalah utusan Tuhan. Nah, sama seperti kisah KPR 2:36. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan menjadikan Tuhan. Untuk siapa Tuhan ini dibuat? Ya untuk orang-orang yang menyalib Yesus, untuk orang jahat. Jadi Bang Juma, di Lukas 10 ayat 18 dikatakan,
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iya, berupa cahaya. Ya, bukan diutus. Jatuh. Ya, itu Dia menurut. tidak layak surga. Iya kan Yesus lagi di bumi. Bapak di atas, mengutus turun. Berarti dia seperti jatuh. Kan dia kata seperti jatuh. Dari atas kan? Kan diutus dari atas iblisnya. Bukan. Jadi, pada saat Yesus belum di bumi, iblis sudah di bumi. Pada saat dia menggoda Adam dan Hawa. Dia memang targetnya bumi kita ini. Target iblis bumi. Kenapa? Tuhan yang membuat permusuhan itu. Tuhan yang mengadakan permusuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Bukan. Aduh, Bang Juma. Urutannya ini dulu. Bapa jauh sebelum sudah bersama, aku Alfa dan Omega. Apa Dia itu? Yohanes 1 ayat 1 yaitu dia bersama Alfa dan Omega. Apa? Siapa? Omega. Ya, Apa? Yesus Kristus Omega. mengatakan Alfa dan Omega itu adalah Yesus. Alfa dan Omega itu artinya apa, Ibu? Yang awal dan yang akhir. Oh, salah. Si amin ciptaan Yesus. Arke kai telos itu baru awal dan akhir. Kalau alfa dan omega itu abjad doang, AO. Itu dimaknai kemudian oleh saudara-saudara kami Kristen. Sedangkan Tuhan itu tidak awal, tidak akhir kalau Tuhan. Kalau ada Iya. awalnya itu berarti ciptaan. Kalau ada akhirnya itu berarti ciptaan. Sementara Tuhan itu maha awal, maha akhir. Betul. Artinya tidak berawal, tidak berakhir. Itu Tuhan. Yes, benar. Sang sumber Bapa di sorga adalah tidak berawal, tidak berakhir. Tapi Yesus berakhir. Aku Alfa dan Omega. Tapi pertama dia berakhir. Anak yang Berarti sulung dia berarti ciptaan kan? tidak berakhir, tapi berawal. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Nah itu awal dia. Ya, 1 Korintus 15 nomor 28 Yesus berakhir. Yesus lenyap dia, hilang. tidak pernah. Tidak lenyap. Baca. Coba Di mana? 1 Korintus. Di mana? Korintus 15:28. Sebentar ya. Gak mungkin lah ke situ pengertiannya. Makanya tergantung konteksnya Bang Juma. 1 Korintus berapa? 15:28. Oke. Ayat baik. Judul perikopnya adalah kebangkitan kita. Ayat 28 dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak dan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Gak ada di sini. Yesus. Gak ada. Yesus. Sama seperti yang lain. Coba dibaca baik-baik lagi. Ulangi. Tetapi Ah. kita baca dulu 27 ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya itu, yaitu anaknya Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu. Dia yang menaklukkan segala sesuatu itu siapa? Kristus. Terus, Di bawah terus. kaki Kristus itu Terus. tidak termasuk di dalamnya. Terus Ya kan? 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ya kan? Siapa yang ditaklukkan? Iblis, manusia-manusia yang sesat. Maka ia sendiri sebagai anak menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah papanya maksudnya. iya. Berarti Yesus juga Di bawah takluk kan? bapaknya. Takluk juga dia kan? Papanya. Ya. Ya, sudah. Berarti Ya. ketika yang lain takluk, Yesus juga takluk. Yang ada tinggal Allah saja. Supaya Elohim menjadi semua di dalam semuanya.
Iya, tinggal Ya. Elohim. Nah, kenapa bisa Elohim di dalam semuanya? Yang mempersatukan adalah Roh Kudus. Lagi nih. Oke? Sinkron kan? Sinkron kan? Mana Jadi ada Roh Kudus di sini? Kristus lenyap. Itu dia taklukkan dirinya Udah. sama seperti yang lain ditaklukkan. Tinggal Allah saja, nggak ada yang lain. Yesus takluk, yang lainnya takluk, semuanya takluk. Yesus juga Ya, takluk. 29 ya Bang Julma. Nah, Jika tidak demikian, saya nggak pernah takut membaca apa. Karena saya sinkron di pikiran saya. Semua nyambung. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nih, saya nih, kenapa? Udah tahu nanti semua manusia mengalami mati. Tadi ada 5 macam kematian. Mati apa dia? Bisa mati sakit, bisa mati tiba-tiba ya. Bisa juga mati martir. Hanya Yesus yang mati korban untuk manusia. Hanya Yesus. Beda sendiri, ya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, jadi semua orang mati dibangkitkan. Namun, dipisahkan kambing dan domba. Mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku, aku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kok? Itu loh. Kristus Yesus, Yesus Tuhan takluk. kita. Sudah. Kristus Yesus Tuhan kita. Nomor 31. Takluk, Yesus takluk. Sementara Elohim tidak pernah takluk oleh siapapun. Berarti Yesus itu setara dengan makhluk. Sederhana sih. Ya, cuman lagi-lagi Bukhariannya kan di luar Yahudi. Wajar kalau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan juga. Karena Tadi saya Tuhan bertanya, Yahudi telah Bang Juma, membuatnya menjadi coba Tuhan. dijawab. Bang Juma, jawab dulu. Kapan murid-murid tahu bahwa Yesus Tuhan? Gak pernah murid Yesus mengetahui Yesus itu Tuhan. Karena Yesus Tuhan hanya untuk orang Farisi. Coba. Kan Yesus sendiri yang bilang. Kalau Bang Juma tes adik saya, dia tahu kapan murid-murid tahu Yesus Tuhan. Ya kapan? Pertama, pada saat Petrus ditanya, murid-murid menanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, Pada saat itu pokoknya Petrus yang Yesus. tahu bahwa dia Tuhan. Engkau adalah Mesias. 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 Anak Elohim. Mesias itu adalah Mesias orang Elohim. manusia. Mesias itu manusia Ketika- yang dirapi. Ketika Yesus menjawab, Bapakku yang di surga yang mengatakan itu kepadamu Petrus melalui roh. Melalui roh. Cerita. Nah, sekarang Jadi itu coba tanya ini Bobby, Sementara dia- Kristen apa tidak? Kapan murid-murid Yesus Mantap, tahu Kristen. bahwa Yesus Tuhan? Anda Kristen? Mantan mualaf. dan paman saya pun mantan pendeta, dan dia udah bocorkan semua rahasia-rahasia Kristen itu. Rahasia Kristen apa? Nggak ada rahasia. Nah, Nggak ada rahasia-rahasia saudaraku. Coba, kalau Nggak kamu apa-apa, mengerti, bagaimana? berarti saya anak pendeta, kamu anak pendeta. Coba jelaskan kapan murid-murid tahu bahwa Yesus Tuhan. Ada yang tahu nggak? Enggak pernah murid tahu kalau paman saya maksudnya. Berarti beleng-beleng kamu, Bobby. Katamu bilang tadi ada rahasia. Mana rahasianya? Coba jelaskan. Apa rahasia? Jangan suka berbohong. Anda tahu Yesus Tuhan dari siapa? Jangan suka berbohong. Rahasia apa? Anda tahu Yesus itu Tuhan dari siapa? Hah? Ya, Anda nanti tahu sebaliknya Yesus aku bilang itu Tuhan padamu. dari siapa? Sebaliknya aku bilang, dari mana Anda tahu bahwa nabimu itu diutus Tuhan?
Semua yang menerima kitab suci dari Allah ada 4. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Nabi Daud menerima Nabi Daud Jabur menerima wahyu dari Allah. Nabi Isa menerima Injil dari Allah. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Al-Quran. Nah, sekarang Coba sebutkan, aku akan menjadi Muhammad Islam yang benar. Bukan dulu. Udah tahu, aku udah tahu mau aku bilang itu. Tunggu dulu. Si Anu. Ini belum beres saya bicara. Coba jawab dulu pertanyaanku ini. Apakah yang Aku akan menjadi menerima mualaf. itu utusan Allah? Hari yang kamu sebut nabi-nabi. Nabi ini. Siapa yang sempurna tidak berdosa? Coba sebutkan. Manusia dosa, semua manusia dosa tidak pernah diutus kepada manusia. Musa menjadi pemimpin. Bukan utusan. Oke? Sama utusan semuanya, Nabi Rasul itu utusan Allah. Musa hanya Nabi Isa itu menuntun utusan sahabat dengan Rasul. menuntun orang Israel dari perbudakan dari Mesir ke tanah Kanan. Sampai situ aja, itu pun nggak sampai. Siapa yang sampai? Kaleb dan Joshua. Musa tidak sampai karena dia berdosa. Nah, sekarang aku tanya kamu, manusia mana yang berdosa, yang suci? Biar aku mualaf. Dosanya Coba. Musa apa, Ibu Karyana? Dosa dari Dosa Nabi- Musa yang terakhir memukul batu ketika berbicaralah Musa kepada batu itu supaya air keluar. Lalu dia pukul apa ada? sehingga dia tidak Apa sampai ke dosanya? itu hukuman buat Musa, tidak sampai ke tanah Kanan. Dosanya Nah, Musa ya. tertulis di mana? Ada? Mana? Coba lihat. Coba. Di mana Tuhan menjadikan Musa sebagai orang pendosa itu di mana? Bentar ya. Tapi itu yang saya katakan tadi, di mana ada nabi-nabi yang kamu sebutkan itu, ya kan? Nih. Bilangan 20 ayat 11 kita baca ya. Oke. Silakan. Bilangan 20 ayat 11. Kita baca mulai dari 2. Dosa Musa dan Harun. Ini judulnya aja ada dosa. Pada suatu Ya, kali itu kan kita tidak pandang. ada air. Ini saya baca dari 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan ini belum sampai ke tanah Kanan ya, masih di perjalanan. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa dan pada waktu saudara-saudara kami masih binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Bersungut-sungut mereka, supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum? Oh, bersungut-sungutlah. Inilah Israel ya, degil. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini ya perintah Tuhan ya. Ini yang dilanggar Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, 2 tugas ya, berkumpul dan memukul batu. Dan Tuhan berfirman, ambillah tongkatmu. Ya kan? Satu mengambil tongkat Yesus Musa, yang satu mengumpulkan bangsa-bangsa bangsa Israel. Harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu dan bagi mereka memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa marah. Ini dosa Musa ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air sehingga umat itu dan ternaknya dapat minum.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, ini masih begini dosanya ya. Belum lagi dosa-dosa nabi-nabi yang ku tahu ini. Ya. Tetapi berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang ku berikan kepadamu, tidak sampai ke tanah Kanan. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Artinya, Bisa. Tuhan. Musa tidak akan sampai ke tanah Kanan. Kenapa? Ini membuktikan Musa punya dosa. Dia merasa dia sebagai Tuhan mengeluarkan air itu dari batu, tapi Tuhan keluarkan. Tapi Tuhan marah. Dia keaku-akuan. Siap. Dia keaku-akuan, memukul. Dan dikatakan berbicaralah dengan tongkatmu itu. Jelas ya? Udah, Bobby, nggak usah. Oke, Nggak usah lah. Kalau 3 macam bebas. Tapi Jelas ya, jelas. Musa dan Harun punya dosa. Tidak sampai ke tanah Kanan, dua-duanya. oke, itu baik. Galatia ayat 3. Bobby, aku mau tanya kamu. Dari antara sekian ribu dari tanah Mesir ke tanah Kanan, siapa yang sampai ke tanah Kanan? Ibu Karyana, Coba jawab. saya tanggapi ya Bu Karyana ya, sebelum di ini. Jadi nggak usah ngomong. Saya Kalau Anda mengatakan Nabi Musa berdosa dengan pola seperti itu, berarti Yesus juga adalah seorang pendosa besar. Kenapa saya katakan dia pendosa besar? Karena dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu, mu dalam kurung kalau kita tafsirkan itu Bani Israel. Juru selamat yaitu Yesus katanya. Faktanya. Mana Bang Gima? Tadi konteks kita Ya. ke sini. Jadi Ya kan tadi artinya manusia dosa, semua Anda nabi menuduh punya Musa. dosa. Ya, termasuk Yesus. Buktinya Yesus tidak berhasil menjadikan kaumnya Bani Israel mendapatkan selamat karena Bani Israel tidak percaya sama dia. Berarti dia manusia pendosa. Apa dosanya? Salah satunya. Saya tadi bertanya, belum Bang Juma jawab. Saya tadi bertanya, kapan murid-murid tahu bahwa Yesus Tuhan? Tidak pernah murid-muridnya tahu Yesus itu Tuhan karena murid-muridnya tidak gila. Murid-muridnya orang waras semua. Hanya orang Jadi, gila yang menganggap berpindah- Yesus Tuhan. Tidak ada murid Bagaimana? Yesus menganggap Yesus Tuhan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Siapa murid yang menganggap dia Tuhan? Karena dia mengatakan yang mencucuk lambungnya. Siapakah aku ini? Engkau ini adalah Mesias. Apa itu Mesias, Ibu? Manusia yang diurapi. Kok jadi Tuhan? Tidak ada. Yesus memproklamirkan iman muridnya, tentang muridnya, keberadaan muridnya. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid percaya Yesus adalah utusan Tuhan mereka. Kalau Musa gagal masuk sampai ke tanah Kanaan, Yesus gagal menjadikan dan menyelamatkan Bani Israel sebagai juru selamat. Dirinya itu tidak berhasil. Bani Israel sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Gak berhasil, berarti dia berdosa dong. Sama seperti Musa berarti. Nah, Musa nggak bisa menghantarkan ke tanah Kanaan. Faktanya sampai Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Faktanya enggak. Bani Israel tidak percaya, malah membunuhnya. Gagal dia, gagal total. Sementara orang Kristen menjadikannya Tuhan. Oh beda, itu Yesus lain. Itu bukan Yesus anak Maria yang mereka sembah orang Kristen. Beda oknum. Nama sama, beda oknum. Titik. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku
dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan iblis ini dalam nama Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Jadi Bang Juma, itu tadi pertanyaanku. Ada kaitannya dengan bagaimana bumi kita ini kalau Yesus tidak turun yang pertama kali. Ya. Yesus sudah turun, Bu. Yesus sudah turun. Hanya dijadikan mainan. Malah akibat dia turun, iblis memakai namanya untuk menggantikan pencipta langit dan bumi sebagai sembahan satu-satunya. Faktanya, separuh penduduk bumi menyembah kepada yang namanya Kristus. Padahal Kristus yang disembah oleh separuh penduduk bumi itu bukan anak Maria, tetapi iblis dalam nama Kristus. Justru karena kedatangannya, dunia hancur. Anda baca pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi. Saatnya dunia dihakimi. Sebab penguasa dunia yaitu iblis telah dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Setelah dia dilemparkan keluar dari kubur iblisnya, apa yang terjadi? Dia mempengaruhi manusia untuk menuhankan dirinya, meninggalkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Yesus ingin ditangkap di Lukas 22, apa kata Yesus? Kenapa engkau ingin menangkapku? Kenapa engkau kamu aku ini penyamun? Padahal setiap saat engkau bersama dengan aku sampai engkau datang bawa pedang dan pentungan. Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Ketika dia berkuasa di atas muka bumi, menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik dirinya sebagai sembahan. Satu-satunya agama yang mengaku agama samawi berasal dari Abraham, yang menyembah selain dari pencipta langit dan bumi adalah dia yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah aku menjadi guru Tuhan, pemimpin dari orang-orang seluruh bangsa. Apa yang terjadi? Kalian menyembah selain daripada Tuhan. Makanya Bukaryana mengatakan tadi ada dua Tuhan kan? Ada Elohim, ada Yesus. Hanya iblis yang ingin berdiri setara dengan Tuhan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya, bukan dua-duanya. Satu-satunya. Kalau satu ya satu, jangan dicampur adukkan. Dan mengenal Yesus sebagai rasul, sebagai utusan. Titik. Apabila ada orang menyembah Yesus, berarti orang itu antikristus. Karena Kristus adalah manusia diurapi. Ketika manusia diurapi itu disembah, berarti Anda membantah Kristus kekristuannya. Sebab Kristus hanyalah manusia diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi, tapi manusia. Ketika Anda menyembah dia, maka Kristus gugur. Yang Anda adalah Tuhan. Pencipta langit dan bumi bukan Kristus. Tidak ada gelar bagi pencipta dan bumi bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah iblis. Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih. Masing-masing bergelar Al-Masih. Ingat pesan Yesus, Matius 24. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Kristus, akulah Mesias. Sekarang siapa pengikut Al-Masih? Siapa pengikut Dajjal? Siapa pengikut Kristus? Ya Kristen. Itu fakta, itu real. Jadi ibu harus mati-matian membela ketuhanan Kristus ini. Harus. Sudah? Tidak. Ya, silakan. Maaf, kami tidak membela Kristus. Kristus yang membela kami. Maaf ya, jangan terbalik. Kristus tidak perlu dibela. Oke? Dan dia tidak butuh dituhankan. Kita yang membutuhkan. Nah, tadi kita udah bahas tentang dosa-dosa manusia. Tak bilang saya akan mualaf kalau ada yang bisa menunjukkan keturunan Adam, nabi-nabi, rasul yang tidak berdosa. Bahkan Elia yang sudah di surga adalah manusia dosa. Oke, ini aku jelaskan. Belum ada yang tahu kapan murid-murid tahu Yesus sebagai Tuhan. Ini perkataan Yesus di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Ini kalau Yesus tidak datang,
Tidak ada terang dunia. Siapa terang dunia? Nggak ada. Nabi orang berdosa semua, saudara. 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, yaitu hidup kekal. 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Kata orang-orang Farisi. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dia datang, diutus, dan pergi ke Bapaknya di sorga. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, ini yang tidak tahu manusia. Jadi orang-orang yang tidak mengakui utusan, tidak menerima utusan yang diutus oleh Elohim, ya, neraka hukumannya. Dilenyapkan Tuhan. Hati-hati, Bobby. Ya, nggak usah tunjuk-tunjukkan Bible. Kalau kamu tidak mempercayai Bu. itu apa? Nggak perlu. Oke. Ya, Yesus sebagai Bang Cuma sedikit lagi. Jangan nomor 15 ini. Kamu menghakimi kalian semua ini. Berapa? 11.000 teman-teman di bawah. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Oh, kalian begini, kalian begini. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ya, tidak menghakimi kalau mengikut yang diutusnya. Oke, thank you. Silakan. Oke. Yesus terang dunia kan? Sebagai Yes. terang dunia, dia mau dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Nah, sudah. Jadi kalau ada yang Tuhan kan utusan Tuhan, Jadi gini Bang Juma, kita apakah mereka hidup dalam terang? Kalau dia menuhankan utusan Tuhan, apakah mereka mengikuti utusan Tuhan ketika menuhankan utusan Tuhan? Yang namanya utusan Tuhan adalah bukan Tuhan. Kalau dituhankan utusan Tuhan, berarti orang itu hidup dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Sebagai terang dunia, kau harus mengenal aku sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. seperti engkau memuliakan aku, Bapak. Yesus, Bapak memuliakannya. Tidak ada dimuliakan Bapak. Kalau Bapak memuliakan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusannya? Sebagai Tuhan. Di mana Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan? Coba. Di mana Tuhan dengan bukti. melantik? Dengan bukti. Di mana? Ini, dengan bukti Yesus berkata dengan berani dan gagah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Benar sekali. Makanya jangan jadi Kristen. Jangan jadi Advent. Karena jalan satu-satunya hanya Yesus. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Apakah Yesus mengajarkan Jangan Katolik? menurut ukuran manusia. Bukan menurut Yohanes 8 ayat 15. Kenapa jadi menangis, Ibu? Sekarang, kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kenapa berubah jalan kebenaran itu menjadi jalan kutuk di atas salib? Ayo. Kenapa berubah jadi jalan kutuk? Yesus menjadi korban. korban terkutuk. Menjadi Menjadi akibat korban. dosa Bang Juma. Lalu kenapa jadi kayak begini? Ini manusia menurut ukuran manusia. Bukankah dia adalah kebenaran? Bukankah dia adalah kebenaran? Sebagai kebenaran. Kacau. Sebagai kebenaran, kenapa dia jadi kutuk? Coba. Lalu dulu saya lobek Bang Juma. Sebagai kebenaran, kenapa dia jadi kutuk? Masa kita harus menyembah kepada yang dikutuk? Begini analoginya Bang Juma, analoginya domba saya tersesat dan masuk lumpur. Saya harus berlumpur karyana, ya, kena lumpur karena dombanya tersesat. Sama dengan Yesus, dia nggak mungkin saya nggak kena lumpur. Kan gitu. Gimana cerita? Saya noda, saya kena duri, saya kena menyelamatkan domba saya yang sesat. Ya seperti itu. Iya.
Akulah kebenaran. Sebagai jalan, dia mengajarkan kemudian menyembah dirinya atau menyembah Elohim. Bapa di surga memuliakan anaknya. Nah, Ya. jadinya lari ke situ jawabannya. Sebagai jalan, apakah dia yang disembah, yang diibadahi, yang diilahi, atau yang di surga, yang di langit? Yesus meninggikan Bapaknya di surga. Ya sudah, ikuti jalan itu, yaitu meninggikan sang Bapa. Jangan Yesus disetarakan dengan sang Bapa. Karena yang tinggi cuma satu-satunya, yaitu Bapa. Yesus Memang tidak setara. Yang hanya mengatakan rasul. Hanya rasul Ya. di situ. Jangan dituhankan. Halo saudara tembak, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Dari mana abang? Jawa Timur. Waalaikumsalam. Enggak, maksudnya agamanya bang. Islam, Bang. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Oke bang, kita cari yang Kristen. Salam kenal abang, kasih. Yang Muslim mohon untuk jangan percaya diri, minta naik dulu ya. Karena kita tidak lagi butuh narasumber dari Islam. Kita masih butuh narasumber dari Kristen aja dulu. Jadi di Matius 15 ayat 8 dikatakan Bang Juma, ini suatu bukti terlalu banyak, memang terlalu banyak ayat-ayat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Harus dimuliakan. Yang dimuliakan siapa? Yang diutusnya. Coba nomor 9-nya ibu. Kebenaran. Tidak ada yang sampai Nomor kepada 9-nya. Bapa di surga tanpa melalui aku. Nomor Oh. 9-nya. 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, siapa Apa yang beribadah ke manusia? Yesus? Siapa yang beribadah kepada Yesus selama ini? Ini konteks ini kemana? Konteks ini bukan perintah manusia, bukan maksudnya Yesus. Enggak, siapa yang beribadah selama ini kepada Yesus? Karyana. Nah, berarti kena kan? Bukan ke situ konteksnya Bang Juma. Dulu. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, ibu yang beribadah kepada dia. Ada yang lain yang beribadah selain kalian. Orang Yahudi nggak beribadah kepada Yesus. Itu judulnya Yahudi itu, judulnya Yahudi. Oh. Ya kan, kan sekarang kan ibu yang menyebut. Kan dikatakan kepada orang Yahudi. Itu nomor 3. Giliran kayak gitu orang Yahudi, giliran aku akan pergi setelah Bapak menyediakan tempat untuk kalian. Nah, kalian yang merasa padahal itu untuk orang Yahudi. Saudara Enigma, selamat malam. Nah, Bang Juma begini Bang Juma. Yahudi itu orang Israel ada 2 golongan. Satu yang menolak Yesus, yang menerima. Ya, 3 Matius 3. Yesus berkata, "Mengapa kamu melanggar perintah Elohim demi ada istiadat nenek moyangmu? Sebab Elohim berfirman, hormatilah." Ya kan? Nah, ini perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, ini satu nih. Hormatilah. Gimana katakan tadi? Hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk memelihara, sudah digunakan untuk persembahan kepada Elohim. Jadi, yang dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ini perkataan bukan di luar. Iya, ke bangsa Yahudi, ke kami, ke Kristen. Kristen
Kristen, ada banyak Kristen memuliakan Tuhan hanya di bibir. Hatinya jauh daripada aku, betul. Loh, tidak ada nih perkataan kepada di luar dari kekristenan. Yang mengerti kekristenan, yang tahu Tuhan. Jadi ada 3 golongan, Bang Juma, 3 golongan. 1, manusia. Tadi 2. Golongan. Maksudku gini, ada 3 jenis kategori orang-orang yang ladang yang manusia sesat. Manusia sesat 1. Manusia tahu Tuhan tapi tidak menerimanya. Dia keliru. Nah, ini adalah domba-domba tersesat. Yang kedua, domba yang hilang. Dia tahu dia hilang, tapi tidak tahu pulang. Nah, kategori mana? Ada juga, kan ada di Bible itu. Ada koin yang hilang, dia tidak tahu dia hilang, tidak tahu dia pulang. Jangan-jangan ini Bang Juma nih. Janganlah sesatkan semua orang. Tidak, ini kategori yang mana yang 3 ini manusia ini? Yang sesat Ini lawan ini, itu lawan yang mengimani Yesus itu Tuhan, itulah yang sesat. Jadi Itu orang sesat itu. koin yang jelas itu. hilang adalah dia tidak tahu pulang, tidak tahu dia hilang, dan tidak tahu pulang. Nah, bagaimana Itu loh. kalau bukan domba tapi mengaku domba? Apa namanya? Golongan apa itu? Ayo, Itulah. bukan Ya, bukan domba tapi mengaku domba itu. Itu domba. tahu pulang. Itu serigala. Beda. Embek-embek, Domba pulang. tersesat itu, domba tersesat adalah Bani Israel yang kehilangan arah untuk kembali kepada hukum Taurat. Tapi kalau yang bukan Bani Israel ngaku domba, itu serigala berbulu landak. Itu. Jadi Yesus ketika datang, umatnya bukan terpecah 3, tapi terpecah menjadi 2 secara garis besar. Yang pertama yang percaya kepadanya, yang kedua yang tidak percaya kepadanya. Nah, yang tidak percaya kepadanya inilah yang menyalib Yesus. Kristen adalah pengikut para penyalib. Halo, semangat malam Saudara Freddy. Randy, dari mana Bang? Halo, Bang Freddy. Ada onde-onde kah? Naik aja pasang gaya. Macam paling benar gitu ya. Adik-adik Ires tidak pegang. Ya, assalamualaikum. Sejom. Ndak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini koin yang hilang ini Bang Juma. Gak tahu pulang, gak tahu. Halo, Edi Sanjaya. Ya, Dari mana Bang? dari Polman. Enggak, agamanya yang saya tanya loh. Muslim Bang semua. Oh, siap. Ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Bang semua, saya mau tanya sama siapa Bu Karyana. Silakan. Selamat malam Bu Karyana. Ya, silakan. Edi Sanjaya. Ya, saya mau tanya, Kenapa turun? Moderator, Ode, izinkan Ibu disiksa sama belajar ya. Iya, dia udah pasti menghujat dia. Udah tahu moderator.
Saudara non-muslim mohon dibatalkan dulu dong ininya. Jadi jawabannya Bang Juma, kalau Yesus tidak turun ke bumi, pada Yesus kan udah turun. Seandainya, ini sebenarnya pertanyaan yang konyol ya. Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dan yang tersesat, ya kan? Nah, seandainya Yesus tidak turun, bumi kita ini kan permanen di dalam dosa. Ya. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya. Pada saat bumi diciptakan dan pada hari ke-6 manusia diciptakan Adam dan Hawa. Dan perintah Tuhan, beranak cicitlah engkau penuhi sisi bumi. Lalu firman itu diikuti dengan hukum Taurat yang mula-mula itu Tuhan berkata, wahai Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah larangan itu. Satu kali kamu makan, kamu akan mati. Nah, ketika mereka berhasil disesatkan oleh iblis yang turun ke bumi, jadi bukan begini Bang Juma, Yesus di bumi lalu datang iblis, bukan. Dia sudah duluan menggoda Adam dan Hawa, yaitu dia yang menantikan kedatangan anak manusia, yaitu turun. Iblis sudah tahu Yesus akan turun. Nah, dia berusaha keras untuk menyesatkan Hawa. Lalu Hawa menggoda Adam supaya memakan buah larangan itu. Untuk itulah aku datang, kata Yesus. Kenapa? Karena sebab akibat Adam dan Hawa diberi free will. Itulah sebagai contoh kepada semesta alam, bumi-bumi lain, upah dosa adalah maut. Anakku yang satu-satunya aku berikan untuk dunia ini. Ya, itulah pertanda bahwa Elohim adalah yang maha adil. Dia adil dan memberi contoh kepada semesta alam. Akibat dosa adalah maut. Kita udah pernah ini ya, kena bahas. Upah dosa adalah maut. Itu yang perlu dipahamkan kepada bumi-bumi lain dan bumi kita ini. Jadi, iblis sudah tahu dia akan dilenyapkan di neraka. Beserta pengikutnya, beserta yang disesatkan. Banyak sekali pertanyaanku sama Bang Juma nanti kan mentok. Belum tentu Bang Juma bisa jawab. Pertanyaanku, untuk apa iblis menyesatkan manusia? Itu dulu Bang Juma. Silakan. Baik. Untuk apa iblis menyesatkan manusia? Untuk mengajak manusia masuk ke neraka. Keuntungannya adalah memuaskan rasa sombongnya. Itu aja. Nah, sekarang saya ingin tanggapi tadi yang Ibu jelaskan. Kalau Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, saya katakan amin. Itu betul dalam perspektif iman kami sebagai seorang Muslim Nabi Isa ya. Tapi dengan pola yang dibangun oleh orang Kristen ini, itu adalah pola yang hancur berantakan. Kenapa? Ketika Adam dibawa, diseret ke dalam penyaliban, tragedi penyaliban. Adam jatuh karena iblis. Iblis yang membuat Adam jatuh. Jadi sepanjang Adam dan keturunannya sampai kepada Yesus belum disalib, seluruh manusia mewarisi dosa. Jadi seluruh manusia itu masuk ke dalam neraka. Datanglah Yesus. Yesus datang menyelamatkan dengan cara apa? Menurut Kristen, dengan cara disalibkan. Lucunya akan muncul. Kenapa? Yang menyebabkan penyaliban terjadi iblis. Akibat penyaliban, kata Kristen, dosa ditebus. Dosa dari Adam ditebus. Berarti iblis menginginkan manusia masuk surga. Sekiranya Yesus tidak disalibkan, maka tidak ada penebusan dosa. Seluruh keturunan Adam masuk neraka sampai kiamat sekiranya tidak ada penyaliban. Harusnya kalau pola Kristen itu betul,
ada dosa waris, ketika orang-orang Yahudi, ahli Torah, mahkamah agama ingin menyalib Yesus, maka di sanalah iblis akan mengeluarkan segala kekuatannya untuk menghalang-halangi. Please, jangan kau bunuh Yesus. Please, jangan kau salib Yesus. Karena dengan tersalibnya Yesus, dosa manusia akan dihilangkan, akan ditebuskan. Dan kalau mereka punya dosa ditebuskan, tak ada lagi kawan saya ke neraka. Mana yang betul? Iblis mau manusia ke neraka, atau iblis mau manusia ke surga? Kalau iblis mau manusia ke surga, maka iblis akan menyalibkan Yesus. Tapi kalau iblis tidak mau manusia ke neraka, ke surga, maka iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Atau jangan-jangan iblis tahu bahwa dengan penyaliban ini akan banyak orang percaya, orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang suka melanggar perintah Tuhan, merasa sudah ditebus dengan penyaliban. Maka dijadikanlah penyaliban ini sebagai simbol yang diputarbalikkan, bahwa penyaliban adalah simbol keselamatan. Padahal kalau kita lihat Bible, penyaliban itu adalah justru membatalkan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Saya kasih analisa sederhana. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Penyaliban terjadi karena irinya orang-orang yang menolak Yesus terhadap Yesus, yang semakin hari semakin banyak orang percaya. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus tidak mau Yesus ada yang percaya. Maka mereka menyalibkan supaya Yesus itu hilang di atas muka bumi. Agar apa? Agar tidak ada manusia yang percaya dia. Kalau Yesus sudah tak ada di bumi, tidak ada lagi orang yang memperoleh hidup kekal. Maka Yesus bagaimanapun caranya harus dilenyapkan di atas muka bumi. Apa tujuannya Yesus disalibkan? Justru supaya manusia semuanya mati dalam dosa. Fungsi penyaliban bukan justru menyelamatkan. Jadi iblis membolak-balikkan hukum. Dengan hilangnya Yesus di atas muka bumi, maka dunia akan penuh dengan dosa. Makanya iblis berupaya keras. Bagaimana caranya supaya Yesus mau disalibkah, mau disulapkah, mau dikuburkah? Yang jelas Yesus jangan ada di bumi. Karena dengan adanya Yesus di bumi, dia merusak kemudian misi iblis untuk menyesatkan manusia. Lakukan apapun, bunuh, salib atau apapun itu, yang penting dia jangan di bumi. Biar kita berkesempatan menyesatkan keturunan Adam. Alhasil iblis berhasil. Makanya Yesus mengatakan, saatnya dunia dihakimi. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian. Yohanes 14 nomor 30. Sebab penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan kedua. Yesus terangkat ke langit, iblis berjaya. Iblis berpura-pura jadi Yesus. Iblis berpura-pura sebagai juru selamat. Iblis berpura-pura sebagai Kristus. Alhasil ada miliaran manusia yang terjerat dalam nama Yesus oleh iblis. Itu fakta, itu real. Kalau Yesus ini menyelamatkan manusia dengan salib, dari mana dasarnya? Di mana ada nubuatan Mesias bangkit pada hari ketiga? Nggak ada. Di mana dasar pijakannya orang Kristen bisa menunjukkan bahwa orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa mereka? Di mana saya bisa menemukan dalil? Mari kita menyalibkan Yesus, yuk mari. Supaya Yesus menebus dosa kita. Di mana itu bisa saya dapatkan? Orang Yahudi berkongkol bersama dengan iblis ingin membunuh Yesus. Karena mereka tidak mau Yesus menyelamatkan banyak orang. Baca Yohanes 11 nomor 45.
Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan ada salah seorang dari mereka kemudian datang kepada orang Farisi, melaporkan, menyampaikan apa yang dia telah lihat tentang Yesus dan yang dikerjakan oleh Yesus. Maka mereka berunding. Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, bagaimana caranya supaya Yesus ini dibunuh? Sebab kalau kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Maka mereka berkongko-kongko untuk membunuh Yesus, supaya tidak ada orang percaya. Karena kalau orang percaya Yesus, orang itu akan mendapatkan hidup kekal. Tidak boleh. Neraka harus penuh. Itu kan misi Yesus. Nah, maka berupayalah iblis untuk membunuh Yesus. Berapa kali iblis datang mencobai Yesus, membawanya ke bumbungan bait suci, membawanya ke gunung yang tinggi untuk membunuh Yesus, tapi tak berhasil. Tak berhasil. Udah? Upaya terakhir, iblis melibatkan imam kepala mahkamah agama, Yudas, dan seterusnya. Tuhan mengangkat Yesus, selamatkan. Sehingga dia akan turun ke dunia untuk menghakimi pengikut iblis. Begitu, Ibu. Silakan. Oke. Jadi itu Bang Juma benar. Benar yang Bang Juma katakan, ya kan? Bahwa Yesus datang ke bumi. Ini dikatakan. Kadang-kadang Bang Juma satu sisi benar, kadang-kadang beleng-beleng, saya nggak ngerti. Gini loh Bang Juma. Jangan Bang Juma katakan bahwa iblis menginginkan Yesus mati. Sejujurnya tidak. Nih ya, ini satu apa nih? Tulisan saya bacakan. Penyiksaan, ancaman, ejekan, cambuk, fitnah yang disemburkan kepada Yesus menjadi sarana oleh iblis untuk menekan kedagingan Yesus sepanjang perjalanan dari mulai sampai ke Golgota, mulai dari penghakiman. Itu loh. Saya baca ulang. Penyiksaan, ancaman, ejekan, cambuk, ya kan? Fitnah. Itu disemburkan kepada Yesus menjadi sarana oleh iblis, bukan menginginkan Yesus disalibkan. Nah, karena itu sudah ketetapan. Jadi sia-sialah yang dikatakan Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada dombanya. Ya, nah ini sangat pertanyaan yang sangat. Bang Juma karena di satu sisi memang Bang Juma katakan ada yang lucu ya kan? Seakan-akan Yesus itu iblis jadi membantu pembunuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, bukan. Sejujurnya yang paling kecewa ketika Yesus disalibkan, iblis lah yang paling kecewa. Karena dia sudah game over. It's game over. Selesai. Dia tinggal menerima hukuman. Nah, pertanyaan tadi saya tanyakan kepada Bang Juma. Apa keuntungan iblis menggoda? Karena dia sudah kalah kan? Artinya dia sudah kalah total dalam Yesus dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Karena Yesus sudah taat takluk. Karena Edis bilang itu. Dia menjalani dengan sempurna. Itu benar yang dikatakan Edis. Dia menjalani penyalipan ini dengan sempurna. Namun, iblis tidak menginginkan Yesus bangkit. Tidak menginginkan penyalipan itu. Nah, kekalahan iblis di sini, dia sudah dibangkitkan oleh Bapaknya. Kalau tidak bangkit, berarti Yesus melakukan dosa. Sama dengan Musa, itu contoh saingan. Seandainya Musa berbicara kepada batu itu, dia gagal. Seandainya dia tidak memukul, artinya Musa, ini aku nih, biar tahu kalian ya. Woi Israel, biar tahu kalian nih, kupukul nih, keluar juga. Tapi Tuhan marah kepadanya. Itu kegagalan Musa. Yesus tidak gagal. Iblislah yang paling kecewa pada saat Yesus dibangkitkan. Nah, sekarang keuntungan apa tujuan iblis menggoda kita? Satu-satunya alasannya, tujuan dari iblis menggoda manusia menyesatkan di zaman sekarang ini, supaya
dosa karyana ditanggung olehku sendiri di neraka dengan dia. Tapi kalau aku bertobat sebagai domba, ya, aku bertobat, dosaku ditumpahkan kepada dia yang menggoda aku. Siapa yang membisikkan aku? Curilah, udah fitnah aja, bencilah Bang Juma. Siapa yang membisikkan itu? Dosa itu akan ditangguhkan kepadanya. Karena saya menyesal dan bertobat. Begitu. Jadi Bang Juma, mohon maaf. Saya tidak ada kebencian kepada Islam. Tidak ada apa-apa karena setiap hari saya bersama umat Islam. Jadi kalau saya di sini nggak ada beban untuk berbicara. Bagi orang yang merasa terbeban berarti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya kebencian. Saya tidak. Itu loh. Saya mengatakan kebenaran yang benar. Jadi Bang Juma, jangan katakan iblis membantu penyaliban supaya manusia selamat. Itu salah. Itu yang mau saya jelaskan kepada Edis. Kalau dikatakan karya iblis, bukan karya iblis. Iblis tidak berkarya apapun. Dia hanya menyesatkan dan merusak. Dan dia hanya sudah jatuh ke dalam dosa tidak terampuni lagi. Iblis bisa bertobat nggak? Tidak bisa. Judas bisa nggak kesempatan bertobat? Bisa. Tapi dia tidak mau, malah bunuh diri. Iblis tidak ada kesempatan untuk bertobat karena dia sudah dibuang dari surga. Terima kasih Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi salib adalah keberhasilan Yesus dan kematian iblis. Mari kita buktikan. Apakah salib itu mematikan iblis atau justru salib adalah puncak kejayaan iblis? Saya akan buktikan kepada Anda. Sederhana saja. Ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Berarti ini berbicara tentang akhir zaman. Antara akhir zaman dengan masa murid bertanya, ada tragedi terjadi di tengah-tengahnya. Apa itu? Penyaliban. Kita lihat. "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Kata Yesus, "Waspadalah supaya kalian jangan disesatkan." Loh, siapa yang mau menyesatkan saya, Guru? Bukankah kau itu sudah menang di atas maut? Kau sudah mengalahkan iblis. Dan kami percaya kau itu adalah Tuhan yang mati di atas salib nantinya. Itu mimpi. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku." Lalu fungsimu mati di salib apa? Kalau masih ada penyesat. Bukannya kau sudah mengalahkan penyesat ini. Dan kami percaya kau ini. Taruhlah saya percaya kau mati di atas salib. Oke, kami percaya. Apakah kami harus waspada lagi sama iblis? Tetap saja kau waspada. Berarti sia-sialah kau mati di salib untuk apa? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan orang banyak. Tanda-tandanya apa, Guru? Dia melakukan banyak mukjizat. Dia melakukan banyak tanda dahsyat. Dia melakukan kekuatan-kekuatan. Alamak. Kau kemana saat itu? Kamu kan ada di tengah-tengah kami. Iblis enggak, aku sudah tak ada. Pada saat aku tak ada, kau harus waspada. Akan datang banyak penyesat, make namaku. Justru sebelum Yesus naik ke surga, ke langit, tak ada iblis datang mengaku Yesus, tak ada. Oh, di sana ada Yesus kajian di Bait Suci. Ada juga di Bukit Zaitun. Loh, ada juga. Enggak ada. Yesus cuma satu pada saat dia di bumi. Tapi pada saat Yesus terangkat ke langit, terjadi penyaliban. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah penyaliban, iblis malah lenggang-lenggang kangkung. Dengan mudahnya dia datang kepada Paulus. Dengan mudahnya dia datang kepada Ananias. Dengan mudahnya dia datang kepada orang yang ada di Pulau Patmos. Mengaku Yesus.
Penyaliban adalah puncak kejayaan setan. Dengan salib, iblis memakai nama Yesus menyesatkan manusia. Pertama, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan menebus dosa menggunakan darah manusia? Tidak ada. Kedua, adakah Tuhannya Yahudi menubuatkan Mesias bangkit pada hari ketiga dari kematian? Tidak ada. Yang ketiga, adakah Tuhannya Yahudi menyelamatkan orang jahat dengan membunuh orang benar? Tidak ada. Yang keempat, adakah Tuhannya orang Yahudi mengizinkan kemudian orang benar disalib? Tidak ada. Terakhir, adakah Tuhannya Yahudi menginginkan kemuliaannya supaya dia dipersamakan dengan makhluk? Tidak ada. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Mereka melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Mati, lalu bangkit. Itu tanda dahsyat. Yang kedua, salib adalah tanda untuk orang jahat. Ketika orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus, Guru, berikan tanda kepada kami. Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, menuntut satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka orang-orang jahat dan angkatan tidak setia ini. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, mutlak wajib dia keluar pada hari ketiga dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat. Yang ketiga, baca data yang selanjutnya ketika angkatan jahat berkarya. Ada kemudian iblis masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat sebanyak 8 iblis. Orang ini digenapi oleh angkatan jahat ini, dia adalah orang yang bertobat tadinya. Tetapi setelah bertobat, bukan malah lebih baik, malah semakin jahat. Karena iblis yang masuk ke dalam tubuhnya bertambah menjadi 8 iblis. Apa yang dilakukan oleh orang yang semakin jahat ini? Mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Yudas Iskariot dalam nama Yesus. Terakhir, ini 3. Anda mau tinggal pilih nanti yang mana yang ibu mau tanggapi. Yang jelas saya katakan salib adalah puncak kejayaan setan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya muncul. Siapa ahli Taurat, orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, mentobatkan orang di sana, menjadi pengikut agamanya, apa nama agamanya, dan orang tersebut menjadi orang neraka mutlak 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa orang Farisi yang ke Antioquia, mentobatkan orang di sana menjadi pengikut agamanya? Waktu dan tempat disilahkan. Termute, Ibu. Matius 23 nomor 15. Termute, Ibu. Oke, aku pilih yang ketiga Bang Juma. Itu udah mengarah ke Rasul Paulus. Antioquia ya, yaitu kekristenan. Tanpa dia ke Antioquia, tanpa dia sebagai Rasul yang bertemu dengan Yesus melalui cahaya, Kristen tidak ada.
Jadi Bang Juma mau jangan coba-coba menolkan Kristen, menolkan Paulus supaya kami jadi nol. Tidak akan. Ini dikatakan 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba, maksudnya jemaat-jemaat, ya, orang-orang percaya Elohim yang ada padamu. Pada saat zaman Musa, pada saat zaman ini, pada saat di zaman nabi-nabi, pada saat di zaman Daud, ya kan? Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Pada saat Rasul Paulus yang terakhir, jangan dengan paksa, nggak boleh memaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Elohim, ya kan? Ini masa nih Koryana, syahadat lah, apa-apa itu, ya kan? Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri bukan karena koin-koin, mau banyak-banyakin followers, saudara-saudara. Begitu. Jadi yang dikatakan tadi, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah memilih Paulus. Paulus adalah sukses di dalam kejahatan pada saat di Saulus, dan dia jong memilih Yesus. Dia mundur. Saya menjadi bodoh karena Kristus, kata dia. Ya, untuk mengikat tali kasutnya pun saya tidak mampu. Dia merendahkan dirinya. Paulus sama sekali nol memilih Kristus dalam hal kemanusiaan. Bumi ini tidak ada harganya dibanding saya berteman dengan Kristus. Itu Paulus katakan. Jadi Bang Juma, jangan membuat suatu narasi menjadi Paulus itu. Paulus adalah rasul yang bertemu langsung melalui Yesus, yang dipilih oleh Yesus. Nih, kenapa kau katakan dia adalah nabi yang ke-12? 12 rasul murid Yesus di zaman Yesus, Judas mengaku-ngaku dia yang mendaftarkan diri menjadi murid. Dan ternyata dia pilihan Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak dipilih dan dia mengkhianat. Oke? Nah, digantikan oleh siapa? Ada yang diundi mereka. Waktu itu siapa ya? Yang diundi mereka tertulis di mana itu? Matias. Mereka mengundi 2 orang. Yang satu siapa namanya, dan Matias. Matias lah yang terpilih. Itu pun bukan Yesus yang milih. Ini Bang Juma, bukan Yesus yang memilih Matias. Yang memilih Matias adalah murid-murid yang ke-11. Mereka mengundi salah satu dan memenangkannya nama Matias yang muncul. Itu bukan Yesus yang memilih. Yang dipilih Yesus adalah Paulus setelah Yesus naik ke surga dan bertemu melalui cahaya. Nah, yang di Gunung Sinai bertemu dengan Musa, memberikan hukum Taurat, itulah Tuhan juga yang bertemu dengan Paulus melalui cahaya. Kupastikan 1000% itu sama, Tuhan yang sama, yaitu yang diutus. Bapa tidak akan pernah turun ke bumi. Jadi itu Bang Juma, kami mati pun jadi. Kalau Anda menolkan Paulus, kami adalah mengakui Paulus sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan, yaitu nabi yang diutus yang ke-12. Jadi batal ya. Matias dipilih oleh murid-murid, Judas mendaftarkan diri, ada tertulis di Bible. Kalau ada orang Kristen mengatakan Judas selamat ke surga, nih. Jadi kita ada pola ukur, ada ukuran kita untuk keselamatan seseorang. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran. Tanpa itu, tanpa roh yang mengatur pikiran karyana, saya tidak berkata dari diriku sendiri. Dan saya tidak bermegah dari hatiku sendiri. Saya ini, kata Yesus, yang kau berikan kepada orang hina ini, yang kau lakukan kepada orang hina ini, yaitu saya, sama dengan yang kau lakukan kepada aku, kata Yesus. Apakah itu sudah saya? Belum tentu. Ya, yang hina menurut Yesus, itulah yang the best bagi Tuhan. Oke, thank you. Oke. Terima kasih sudah memilih poin yang ketiga tadi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celaka ya, bukan selamat. Celakalah engkau wahai
ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan. Ibu sudah mengaku itu adalah Paulus. Celakalah Paulus. Pengikut Paulus menjadi apa kata Yesus? Menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Al-Quran saya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku kitab dengan tangannya sendiri. Galatia 6 nomor 11. Apa yang dikatakan? Lihatlah betapa besar huruf-huruf yang telah kutuliskan dengan tanganku sendiri. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Nah, sekarang Yesus mengatakan celakalah ahli Taurat. Al-Quran saya mengatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Dari Al-Quran, dari Yesus menuding kepada orang Farisi yang menulis kitab dengan tangan sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Lalu setelah ibu mengatakan, saya pastikan yang datang kepada Musa di Gunung Sinai itu adalah sama yang datang kepada Paulus. Ibu salah besar. Karena yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Tertulis di Kisah Para Rasul KPR 7 nomor 35, 38 dan 53. Yang datang kepada Musa berfirman kepadanya memberikan Torah di Sinai itu adalah malaikat. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. 2 oknum yang berbeda, 2 makhluk yang berbeda, 1 manusia, 1 malaikat. Ibu gagal di situ. Kembali kepada tema yang Anda pilih, poin yang ketiga. Apakah benar yang menjelajahi daratan adalah Paulus yang celaka dan pengikutnya Kristen ini yang orang neraka? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, pengakuannya sendiri, aku adalah ahli Taurat yang tidak bercacat. Filipi 3. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Filipi 3. Aku adalah orang Farisi, keturunan Benyamin. Kemudian celakalah engkau wahai orang munafik. Anda baca kemudian 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22, 23. Bagaimana Paulus kepada siapapun dia mengaku, aku sama seperti kalian. Kepada orang ahli Torah, sama, aku juga taat ke Torah. Kepada yang tidak taat ke Torah, sama, tidak taat kepada Torah. Kemanapun Paulus selalu berubah-ubah. Munafik. Celakalah engkau menjelajahi daratan. Siapa ahli Torah? Siapa orang Farisi? Siapa orang munafik? Yang sampai ke Antioquia, Turki. Mengajarkan orang-orang di luar sana untuk menjadi pengikut agamanya. Siapa itu? Paulus. Dan kau jadikan pengikutmu menjadi orang neraka. Pengikut Paulus siapa? Kristen. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Apa kejahatan orang Kristen yang 2 kali? Orang Kristen melantik makhluk yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Padahal Tuhan yang sesungguhnya bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan yang sesungguhnya bukan makhluk. Tuhan yang sebenarnya tak serupa dengan apapun. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini adalah 1. Menjadikan lambang kutuk sebagai lambang agama. 2. Menjadikan makhluk yang dikutuk menjadi sembahan. Dan yang ketiga, menjadikan buku-buku atau catatan-catatan pengajaran yang menyesatkan masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengahmu tampil nabi-nabi palsu. Demikian juga sekarang muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat ke dalam pengajaran Tuhan. 13 kitab Anda masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi bercampur dengan firman Tuhan. Itulah kesesatan 2 kali yang dilakukan oleh saudara kami Kristen. Itu fakta, itu real. Kalau ada orang Farisi selain Paulus, siapa? Kalau ada orang Farisi yang mengajarkan agama untuk bertaubat masuk menjadi pengikutnya, apa agamanya? Kalau ada orang Farisi kemudian menjelajahi daratan, di mana dia pergi? Menyeberangi lautan, kemana dia pergi? Apa nama agama yang dibuatnya? Siapa yang ditobatkannya? Sampai hari ini saya tidak temukan selain Paulus. Saya kira begitu Ibu, silakan.
noise. Sorry. Tidak ada suara, Ibu. Ya. Ini ya. Pertobatan Saulus menjadi Paulus, kan Tuhan berkata kepadanya, orang ini akan saya pakai untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi kenapa Bang Juma selalu tendensius dan merendahkan Paulus? Itu Dia ucapan dipakai Tuhan, makhluk orang yang jahat yang dipakai Tuhan. itu pengakuan makhluk yang datang kepada Ananias. Ngaku Yesus. Itu setelah kejadian Nih. penyaliban. Ya, pertobatan Saulus menjadi Paulus, ya kan? Kan Yesus berkata, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini, coba, siapa yang bisa menebak apa yang, ini kan suatu mujizat. Apa yang dia nggak tahu apa yang akan dilakukan. Itu, jadi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ini suatu mujizat. Dibuat Tuhan hukuman kepadanya dan menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya dia tidak melihat. Ia tidak makan dan minum. Coba, 3 hari loh. Tidak makan dan minum. Seorang murid bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ya Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Ini sesuatu yang bukan kebetulan, ini kehendak Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini huruf merah loh. Nih, Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, sebab orang ini dalam kurung Paulus adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Karyana, semua Asia Kecil, seluruh dunia. Itu orang Kristen. Dan itu diimani orang Kristen. Aku sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku, dan dia mati mengenaskan, saudara, mati martir. Paulus mati martir. Seandainya dia Saulus, dia berjaya di bumi ini, di dunia ini. Tapi dia nggak berjaya. Dia jong mengikut Yesus, bahkan mati mengenaskan, mati martir, saudara. Jadi jangan ada yang mengatakan Paulus adalah, termasuk Pak Dehe ya, saya sedih kalau rasul yang dipilih Tuhan direndah-rendahkan, dihina. Memang dia mati mengenaskan dan mati martir. Rasul Paulus adalah meninggikan Yesus Kristus. Oke? Terima kasih Bang Juma, karena ini sudah jam 007. Terima kasih, Bu. Silakan Ya, istirahat. kita sambung Ibu. kapan-kapan. Thank you, saudara-saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Ibu.